Allah katakan hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Mengapa Allah bukan katakan hudal lil muslimin, petunjuk bagi kaum muslimin? Ini karena syariat Islam itu memang solusi serta mukjizat yang telah Allah turunkan untuk mengatur ciptaannya, yakni seluruh manusia, tidak peduli dia muslim ataupun non muslim. Masyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Saat ini adalah bulan Syawal, yang artinya adalah bulan peningkatan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah selama kita digembleng sebulan penuh di bulan Ramadan, maka harus ada perubahan bagi diri kita, yakni peningkatan. Kalau di bulan Ramadan kita disibukkan dengan membaca ayat-ayat Al-Quran, maka setelah Ramadan kita tetap selalu membacanya, bukan malah mengembalikan lagi ke dalam lemari, menunggu bulan Ramadan selanjutnya baru kita tadarus lagi. Kalau di bulan Ramadan kita dilatih untuk gemar sedekah, maka di bulan Syawal dan seterusnya ini kita pun menjadi ringan dalam bersedekah. Apalagi di tengah pandemi corona ini, kita diharuskan untuk saling bantu-membantu saudara kita satu sama lain. Memperhatikan saudara kita, memperhatikan tetangga kita. Punyakah mereka persediaan untuk makan esok hari? Inilah yang seharusnya berdampak bagi hari kemenangan yang kita alami hari ini. Kalau kita didik bersabar, maka sesudah Ramadan kita mesti jauh lebih memiliki kesabaran. Itulah hakikat kemenangan yang sesungguhnya. Janganlah malu jika kita di hari Lebaran ini kita tidak memakai pakaian baru, tapi malulah jika Ramadan itu telah berubah. Ramadan itu tidak bisa mengubah ketakwaan kita, tidak merubah akhlak kita, tidak menjadikan kita menjadi lebih baik, tidak merubah ibadah kita menjadi lebih baik. Dan yang terpenting, kita harus malu jika Ramadan ini berakhir lalu Al-Quran itu belum menjadi pedoman hidup kita. Al-Quran belum menjadi standar hukum kita. Karena di bulan Ramadan kita diingatkan tentang wajibnya kita menjadikan pedoman Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzina unzila fil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Telah datang bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan pembeda mana yang hak dan mana yang batil. Dalam ayat ini Allah katakan Al-Quran itu sebagai pedoman, sebagai landasan, sebagai undang-undang. Allah katakan hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Mengapa Allah bukan katakan hudal lil muslimin, petunjuk bagi kaum muslimin? Ini karena syariat Islam itu memang solusi serta mukjizat yang telah Allah turunkan untuk mengatur ciptaannya, yakni seluruh manusia, tidak peduli dia muslim ataupun non muslim. Dan ketahuilah kaum muslimin sekalian, Al-Quran dan As-Sunnah itu tidak akan pernah tegak secara totalitas hanya dengan individu. Al-Quran dan As-Sunnah serta hukum-hukum Allah tidak ada di dalamnya, hanya bisa tegak jika dijalankan oleh sebuah negara. Dan ketika negara itu menerapkan syariat Islam, maka negara itu disebut dengan negara khilafah. Jadi kaum muslimin, kesimpulan dari puasa Ramadan kita adalah Allah ingin mengingatkan kepada kita, ingin mengingatkan kepada kita untuk segera menegakkan khilafah sebagai wujud dijadikannya Al-Quran itu sebagai pedoman hidup. Karena saat ini persatuan kaum muslim dunia itu serta penerapan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman hidup itu tidak bisa dijalankan tanpa adanya daulah khilafah. Lalu mengapa saat ini kita takut mendengar kata khilafah? Sementara bagaimana kita menerapkan Al-Quran dan As-Sunnah secara hukum-hukum Islam seperti qisas, hudud, jinayah, taksir dan mukhalafat, menerapkan ekonomi bebas riba, menghentikan perhutang sumber daya alam yang kita miliki, serta menghentikan pembantaian, pembunuhan, penyiksaan saudara kita di belahan dunia sana. Jawabannya tidak akan pernah bisa kecuali dengan khilafah. Kaum muslimin sidang salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah umat Kristiani punya pemimpin besar dunia, yakni Paus, umat Hindu punya pemimpin dunia, bahkan Yahudi punya pemimpin dunia, maka kita pun jangan mau dihalangi untuk memiliki pemimpin dunia yang akan menyatukan 1,5 miliar umat Islam ini. Janganlah takut khilafah akan mengancam Indonesia,
tanah air tercinta ini tetaplah ada. Lihatlah Rasulullah begitu mencintai tanah kelahirannya di Mekah, tapi pada saat menjadi pemimpin daulah Islam, apakah Mekah saat itu hilang? Faktanya tidak. Bahkan sampai 1300 tahun daulah Islam, kekhilafan Islam yang namanya Mekah, Madinah, dan semua itu masih ada nama-nama daerah itu, tidak pernah akan hilang ataupun dimusnahkan. Lalu apalagi yang kita takutkan jika khilafah itu tegak, kaum muslimin sekalian? Apa yang mempertanyakan? Ada yang mempertanyakan bagaimana dengan non-muslim? Pasti mereka akan memecah keberagaman. Orang yang bertanya ini adalah orang yang tidak paham Islam dan sejarah Islam. Lihatlah saat Islam tegak, apakah hanya kaum muslimin di dalamnya? Ternyata tidak. Di dalam daulah Islam, kekhilafahan juga hidup berdampingan dengan orang-orang kafir. Mereka dibiarkan beribadah sesuai agama mereka, karena di dalam Islam la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Sebenarnya masih banyak ketakutan-ketakutan lain yang tidak beralasan yang masih ada dalam dada-dada kita. Maka saya berpesan, hapuslah ketakutan itu. Yakinlah dengan Islam, takutlah hanya kepada Allah. Yakinlah dengan kepada Allah bahwa setiap yang Allah perintahkan, maka di situ pasti ada kebaikan di dalamnya. Dan jika ketika Allah melarang sesuatu, maka pasti ada mudarat di dalamnya. Malulah jika Ramadan ini berlalu, tapi kita masih bermaksiat kepada Allah. Malulah sudah berapa kali Ramadan berlalu, tapi wasiat itu menjadikan pedoman Al-Quran itu belum juga terwujud. Kita senantiasa berdoa kaum muslimin sekalian, semoga Ramadan tahun depan kita sudah berhasil menegakkan hukum-hukum Allah dan kita dicatat sebagai salah satu pejuangnya.